Selamat pagi sahabat Gernas, selamat berjumpa kembali, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Kesempatan kali ini kami akan sampaikan tentang pemilihan Presiden 2024 di Indonesia, informasi terkini dan hasil hitung suara Pilpres tahun 2024. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 merupakan momen penting bagi rakyat Indonesia. Dalam rangka memastikan transparansi dan akses informasi publik, Komisi Pemilihan Umum, KPU, telah mengumumkan hasil hitung suara atau real count dari seluruh tempat pemungutan suara, TPS. Mulai tanggal 14 Februari hingga 20 Maret 2024. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pemilu. Jumlah pemilih tetap, 1. KPU menetapkan sekitar 204. 8 juta daftar pemilih tetap pada pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, sekitar 114 juta orang Indonesia yang berhak mencoblos tahun depan berusia di bawah 40 tahun. 2. Hasil hitung suara. Informasi mengenai hasil penghitungan suara di TPS dapat diakses melalui info publik pemilu 2024. Data ini mencakup progres perolehan suara di setiap wilayah dan pasangan calon presiden serta wakil presiden. 3. Pastikan untuk mengikuti perkembangan hasil pemilu secara berkala. Mari kita bersama-sama menjaga proses demokrasi dan mengawal pemilihan presiden tahun 2024 dengan bijaksana. Semoga pemilu kali ini berjalan lancar dan memberikan hasil yang sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia. Sampai berita ini dimuat, situs resmi Komisi Pemilihan Umum, KPU, belum kunjung menampilkan pembaruan atau update hasil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Hingga Senin, 19 Februari 2024, dini hari pukul 00.50 WIB, situs resmi KPU masih menampilkan data hasil hitung suara terakhir per Sabtu, 17 Februari 2024. Artinya, tidak terdapat pembaruan data dalam 2 hari terakhir. Dalam rekapitulasi terakhir itu, baru tercatat data 548.354 tempat pemungutan suara, atau 66,61% dari total 823.236 TPS. Catatan rekapitulasi terbanyak ada di Jawa Tengah, 82,81%, sedangkan yang paling sedikit adalah dari Papua Pegunungan, 0,05%, dengan keterangan data sedang dalam proses. Dalam data terakhir itu pasangan 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka tetap unggul dengan perolehan 57,95% atau 49,74 juta suara. Sementara itu pasangan 01 Anies Muhaimin memperoleh 24,48% atau 21,01 juta suara, dan pasangan 03 Ganjar Mahfud meraih 17,57% atau 15,08 juta suara. Di tengah kondisi itu, beredar informasi bahwa KPU Pusat menginstruksikan KPU di daerah untuk menghentikan sementara rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Misalnya, penghentian perhitungan suara terjadi di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Banten. Komisioner KPU Kota Tangerang Rustana menjelaskan bahwa penghentian sementara rekapitulasi suara itu terkait dengan perbaikan data di situs info pemilu KPU Pusat. Kami sudah sampaikan agar proses rekapitulasi hari ini dilakukan penundaan karena sedang diperbaiki data di info pemilu atau situs real count KPU. Ujar Rustana di Tangerang, Banten pada Minggu, 18 Februari 2024, dikutip dari Antara. Di Kabupaten Tangerang pun terdapat arahan KPU Pusat untuk memastikan data sistem informasi rekapitulasi, Sirekap, lebih akurat. Alhasil, terdapat penundaan rekapitulasi suara tingkat kecamatan hingga Selasa, 20 Februari 2024. Berdasarkan arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, untuk memastikan data Sirekap yang akan digunakan untuk rekapitulasi tingkat kecamatan lebih akurat, jadwal pleno PPK agar dijadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Februari 2024. Dan bagi yang sudah berjalan agar diskor sampai dengan tanggal 20 Februari 2024, dikutip dari Surat KPU Kabupaten Tangerang Nomor 348 PL 018 SD 3603 2024, polemik perbaikan data Pilpres dan Sirekap. KPU menyatakan masih melakukan perbaikan data perolehan suara Presiden Wakil Presiden, Pilpres, maupun pemilihan legislatif, Pileg, yang diunggah ke Sirekap. Sistem itu merupakan alat bantu dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi hasil penghitungan suara di masing-masing TPS.
Sirekap digunakan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS, dengan memotret dokumen C1 plano di masing-masing TPS, sebelum foto diunggah ke server KPU. Namun demikian, Sirekap mengalami gangguan atau error, yakni rusaknya data saat petugas memasukkan C1 ke situs tersebut. Sirekap pun menuai banyak kritik karena menghambat proses perhitungan suara. KPU mengakui bahwa masih melakukan perbaikan data perolehan suara Pilpres maupun Pileg hasil unggahan Sirekap. Ada data yang masuk ke server KPU melalui Sirekap, tetapi tidak sesuai dengan dokumen C1 plano asli yang difoto. Sekali lagi ada penginputan dari KPPS diperbaiki ketidaksesuaiannya, yang tampilannya berupa tabel, untuk pemilu DPR RI. Presiden yang bentuk pie chart, terang Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos kepada wartawan, Sabtu, 17 Februari 2024. Betty memaparkan bahwa sampai dengan Sabtu, 17 Februari 2024, pukul 12 WIB, server KPU telah menerima data perolehan suara Capres-Cawapres pada 533.435 TPS. Dari jumlah itu, ada 1.700 TPS yang datanya tidak sesuai antara yang ditangkap melalui Sirekap dan yang tertera asli pada dokumen C1 plano. Sementara itu, KPU juga menemukan ketidaksesuaian data suara Pileg yang tersebar di 7.473 TPS, atau 1,85% dari total 402.911 TPS yang sudah masuk ke server KPU per siang tadi. Di sisi lain, Betty menyebut Sirekap tidak hanya mengalami kekeliruan dalam hal input data, tetapi juga serangan terhadap sistemnya. Dia mengatakan bahwa aplikasi tersebut digunakan oleh 1,6 juta akun KPPS di seluruh Indonesia. Sebagai bentuk pengawasan, sebagai bentuk atensi, sebagai bentuk masukan dari publik tentu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti menjadi bagian dari akuntabilitas dan transparansi KPU, tuturnya. Berikut cuplikannya. Namun kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama menanyakan langsung kepada salah satu komisioner KPU, Betty Epsilon, yang saat ini sudah berada di samping saya. Selamat siang, Bu Betty. Iya, Mbak. Apa kabar? Iya, Bu. Baik, Bu. Bu, ini terkait dengan hasil dari real count yang sudah dihitung oleh KPU hingga hari ini, sudah ada berapa persen data yang masuk, Bu? Ya, kalau dilihat progres hari keempat, 14, 15, 16, 17 Februari 2024, progres ini sebenarnya bisa dilihat langsung oleh masyarakat publik di kanal pemilu2024.kpu.go.id, tidak mesti datang langsung ke kantor KPU. Per tanggal 17 Februari 2024 pukul 12.00 11 detik dari 823.236 TPS, yaitu 64,8%, itu sudah dapat terlihat hasilnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi sudah tersedia 533.435 TPS. Jadi bisa dilihat perolehan suara untuk PPWP, pemilu presiden dan wakil presiden. Untuk DPR RI sudah tersedia 402.911 TPS dari keseluruhan TPS yang ada, yaitu sejumlah 48,94%. Kalau ingin melihat pemilu DPRD, baik provinsi, DPRD kabupaten kota, dan juga DPD, itu bisa dilihat masing-masing dapil di provinsi tersebut. Jadi update sekali lagi bisa dilihat di pemilu2024.kpu.go.id. Nah, Bu, ini terkait dengan kendala apa saja sih, Bu, yang dirasakan oleh KPU untuk menghitung suara? Kan ini beda di formulir C1 plano dan juga di aplikasi Sirekap ini kan terlihat seperti ada penggelembungan suara untuk beberapa paslon, yaitu bagaimana, Bu? Sirekap adalah alat bantu, Mbak, dan ketika alat bantu, Mbak bisa lihat ada dua jenis yang ditampilkan dalam Sirekap. Pertama adalah image, gambar, C1 plano, C plano, C hasil bentuknya plano yang bisa dilihat dan insya Allah bisa terlihat secara bersama-sama. Yang bermasalah adalah numeriknya yang kemudian dalam Sirekap sebagai alat bantu yang disiapkan sebagai suatu sistem layanan itu sama dengan sistem-sistem layanan yang lain sebelum-sebelumnya seperti Sipol, seperti Sidali, seperti Silon, itu membantu menjalankan prosedur tahapan yang sudah berjalan sebagai bentuk akuntabilitas publik KPU.
Walaupun masih banyak kekeliruan secara teknis penginputan yang dilakukan oleh KPPS kita, ratusan juta orang itu, namun terlihat dalam sistem dia berupa informasi publik, ada pie chart-nya, ada pie chart-nya berbentuk diagram lingkaran dan atau tabel, itu sudah ada langkah-langkah mitigasi perbaikannya yang masih on proses terus-menerus dilakukan oleh KPU sebagai bentuk akuntabilitasnya. Kami menyarankan kepada publik tetap melihat untuk image C1-nya, C1 planonya sama-sama untuk kita mitigasi, dan kami sedang melakukan langkah-langkah perbaikan secara terus-menerus sebagai bentuk langkah akuntabilitas publik, sehingga publik bisa sama-sama melihat hasilnya. Sebagai sistem layanan yang dibiayai oleh anggaran negara, tentu kami terbuka untuk dikoreksi, termasuk oleh institusi yang berwenang. Nah, KPU dalam hal ini juga menyampaikan bahwa kegiatan rekapitulasi secara berjenjang sebagai hasil penghitungan dan perolehan suara juga sudah dilakukan, dan ini hasil resmi yang dilakukan di kecamatan. Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi di kecamatan sudah dimulai tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret ini. Silakan disaksikan karena ini adalah rapat pleno terbuka dilakukan di tingkatan kecamatan. Berangsur-angsur di tingkat kabupaten kota tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret, di provinsi 19 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret, di nasional 22 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret. Jadi inilah langkah berjenjang secara resmi menurut Undang-Undang 7 tahun 2027. Sirekap sebagai alat bantu menjadi alat dokumentasi yang dapat dilihat oleh masyarakat kita. Baik, terima kasih banyak Bu Betty atas waktunya untuk wawancara bersama Metro TV pada siang hari ini. Selamat siang. Selain itu, kita akan simak salah satu cuplikan berita mengenai KPU terkini yang dikutip dari channel Metro TV. Berikut cuplikannya. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI memastikan tidak menurunkan perolehan suara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. KPU menyebut penurunan suara Anies karena koreksi data perolehan suara paslon Amin yang diinput 3 juta suara di 1 TPS di Lampung. KPU RI memastikan data hasil perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam aplikasi Sirekap dan yang ditampilkan untuk publik akurat karena KPU memegang prinsip jujur dan akuntabel. Terkait dengan penurunan suara paslon Amin, KPU memastikan tidak ada kesengajaan menurunkan perolehan suara Anies Baswedan seperti yang ramai diperbincangkan. KPU menyebut pihaknya mengoreksi perolehan suara paslon Amin yang sebelumnya diinput 3 juta suara di salah satu TPS di Lampung. KPU menggunakan 2 teknologi yakni OMR atau Optical Mark Recognition untuk Sirekap Pilpres dan OCR atau Optical Character Recognition untuk Sirekap Pileg DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Semoga informasi ini membantu masyarakat untuk mengetahui mengenai perhitungan suara Pilpres tahun 2024 versi real count Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkini. Terima kasih.